Halo semua, gua Tenri Ojol. Bagi teman-teman yang mencari tahu berapa sih sebenarnya pendapatan bersih driver ojol Maxim di bulan Mei tahun 2025? Apakah tembus ratusan ribu per hari atau jangan-jangan hanya cukup untuk beli bensin saja? Di video gua kali ini, berdasarkan pengalaman pribadi gua langsung sebagai driver ojol Maxim roda 2, kita bongkar tuntas estimasi pendapatan driver ojol Maxim per hari, per minggu, bahkan per bulan. Jangan kemana-mana, tanpa basa-basi langsung kita bedah. Baik teman-teman, gue buka dulu rating akun gue seperti ini. Saat ini akun gue ratingnya 98% dan parameter negatifnya yaitu PTO berjumlah 4. Beberapa hari yang lalu rating akun gue 99%, parameter negatif nggak ada alias 0 semua. Gue sengaja membuat PTO untuk mencari tahu seberapa anyep akun dengan jumlah PTO 4 atau bahkan 5. Sebenarnya kemarin jumlahnya berjumlah 5 dan sekarang berkurang 1 jadi 4. Gue bikin 5 PTO soalnya kalau 1 PTO nggak berasa perbedaannya, atau 0 PTO dengan 1 PTO itu nggak ada perbedaannya menurut gue secara pribadi. Sekarang gue akan bahas pendapatan driver ojol roda 2 per tanggal 15 Mei 2025. Pembahasan gue berdasarkan per order. Gue mulai narik dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Terus gue istirahat dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Terus gue lanjut narik lagi jam 4 sore sampai jam 9 malam. Gue ingatkan sekali lagi, rating akun gue 98% dan parameter negatif PTO berjumlah 4. Oke, di sini gue asumsikan komisi dipotong 10% saja biar gampang hitungnya. Karena sebenarnya potongan komisi yang berlaku di Maxim nggak nentu. Terkadang potongan komisi sebesar 2%, terkadang dipotong 11%, terkadang 12%, terkadang 11%, terkadang 10%. Sampai sekarang gue nggak tahu kapan komisi dipotong 12%, kapan dipotong 11%, dan kapan dipotong 10%. Jadi menurut gue, suka-suka aplikator mau potong berapa persen terserah dia. Kadang dia potong 12, 11, atau 10. Oke, kita langsung saja melihat orderan yang pertama. Orderan yang pertama masuk jam 5 lewat 31 menit, jam 5 pagi. Tarifnya sebesar Rp11.200, jarak 3,7 kilo. Metode pembayarannya secara tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp10.080. Waktu penyelesaian order yaitu 9 menit. Selanjutnya, orderan yang kedua masuk jam 6 lewat 40 menit. Tarif sebesar Rp16.000, jarak 6 km. Metode pembayaran non tunai menggunakan Cash Pro. Tarif dipotong sebesar 10%, jadi Rp14.400. Waktu penyelesaian 21 menit. Selanjutnya orderan yang ketiga masuk jam 8 lewat 6 menit. Tarif sebesar Rp16.000, jarak 6 km. Metode pembayaran tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp14.400. Waktu penyelesaian order 28 menit. Selanjutnya orderan yang keempat masuk jam 9 lewat 7 menit. Tarif sebesar Rp11.200, jarak 3 km. Metode pembayaran non tunai menggunakan Cash Pro. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp10.080. Waktu penyelesaian order 6 menit. Selanjutnya orderan yang kelima masuk jam 10 lewat 27 menit. Tarif sebesar Rp13.500, jarak 5 km. Metode pembayaran tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp12.150. Waktu penyelesaian order 21 menit. Oke, di jam 12 siang gue istirahat, jadi dilanjut lagi jam 4 sore. Orderan yang ke-6 masuk jam 6 lewat 57 menit malam ya, pas maghrib lewat mau jam 7. Tarif Rp14.400, jarak 5,4 km. Metode pembayaran tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp12.560. Selanjutnya orderan yang ke-8 masuk jam 7 malam lewat 57 menit. Tarif Rp16.500. Metode pembayaran tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp14.850. Selanjutnya orderan yang ke-7 masuk jam 8 lewat 22 menit. Tarif Rp11.500, jarak 3,1 km. Metode pembayaran tunai. Tarif dipotong komisi sebesar 10%, jadi Rp10.350. Waktu penyelesaian order 9 menit. Oke, sekarang jam 9 malam sesuai tadi rencana gue narik sampai jam 9 malam. Sekarang mari kita hitung pendapatan gua hari ini tanggal 15 Mei 2025. Total jumlah orderan sebanyak 8 orderan. Jadi total pendapatan quarter gua yaitu
sebesar Rp98.870. Ini masih kotor, dikurangi pertalite sebesar 30.000, dikurangi makan 20.000, jadi sisa 48.870. Jadi total pendapatan bersih Rp48.870. Jadi kesimpulannya, jika pendapatan bersih sebesar 48.870 per hari bisa dipertahankan setiap harinya, artinya konstan terus-terusan dapat segitu, maka setiap bulan gua mendapatkan pendapatan sebesar 1.400.000 jika hari kerja gua sebanyak 30 hari tanpa libur. Mungkin pendapatan per hari bisa lebih besar jika jam 12 siang nggak gue pakai buat istirahat. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah angka pendapatan yang telah gua utarakan tadi sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua? Jika teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda, silakan bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video informatif lainnya tentang ojol Maxim. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.